Selalu ada langkah pertama untuk sesuatu yang baru. Pertanyaannya apakah kita mau memulai atau tidak? Karena langkah pertama adalah hal yang tersulit. Kacamata anak sedang amat deh. Orang suka kacamata anak bang. Tadi itu kejar mah. Mulai jawab atau kejar mah? Mal, yang benar bilang. Mal tanggung jawab benar. Tulen gitu pasep. Oi, kan gitu. Deh ya. Pas bulan tanah lah, deh. Belum ada dah. Pada 28 Oktober 2020, tepatnya di Hari Sumpah Pemuda, kami dan beberapa kawan memutuskan untuk mendaki gunung. Padahal kami sudah menahan diri sekuat mungkin untuk tidak berangkat, apalagi di cuaca musim hujan seperti ini. Tapi apalah daya, kami belum bisa berhenti jatuh cinta untuk mendaki gunung. Walau jujur saja ini kali pertama saya mendaki ke atas gunung yang di atas 1000 mdpl, atau tepatnya Gunung Gede dengan ketinggian 2956 mdpl. Cerita ini dimulai dari kota Bogor, Warung Jambu. Berhenti sejenak karena nunggu kawan yang lain belum sampai. Karena kita janjian berangkat bareng titik kumpul di Warung Jambu. Karena kawan yang ditungguin masih lama, kami putuskan berangkat duluan. Melewati jalur alternatif puncak hingga menyusuri aliran sungai sampai kami tiba di Jalan Raya Puncak. Setelah tiba di Jalan Raya Puncak, kami istirahat sejenak untuk mengisi bahan bakar bensin. Setelah itu kami langsung berangkat lagi. Setelah tiba di kota Cianjur, tepatnya di Cipanas, kami menyusuri yang namanya Istana Cipanas. Melewati Istana Cipanas ke atas untuk ke Desa Sukatani. Wah, tenang. Dorong. Tam. Ori nyampe Bandung, Cianjur gitu. Setelah tiba di base camp pukul 4 pagi, maklum akibat saling tungguin dan berangkat kemalaman, kami istirahat untuk bangun di esok hari untuk berangkat pagi. Tapi berangkat pagi hanyalah wacana. Kami semua ketiduran. Setelah packing dan bersiap-siap, kami mulai pendakian pada pukul 10 menjelang siang. Tentu ini berarti kali pertama kami mendaki. Anggap saja pemula. Semoga saja tidak ada hal yang berarti. Dan bila memang ada yang nggak kuat, bilang aja ya. Jangan ikuti ego. Kalau ikutin itu kita nggak bakal selesai, nggak bakal sampai atas.
boleh kita bercanda, tapi kita harus kasih jalan keluar ya. Oke, gitu aja sih. Buat Alam semesta seolah mendukung cuaca yang tadinya cerah perlahan mendung. Hal tersebut tentu saja membuat langkah kami lebih ringan. Angin sepoi sesekali menyentuh kulit, menjadikan tubuh tak cepat lelah. Kami terus berjalan hingga menuju pintu rimba. Adi, geprek ke batu. Sumber air bersih untuk mendaki Gunung Gede via Gunung Putri terletak di akhir perkebunan sebelum menuju Pos 1. Jalur semakin nanjak, menapaki hutan hujan teribas Gunung Gede Pangrango. Pariwisata Indonesia adalah salah satu negara paling kaya akan seni dan budaya. Yuk kita kelas sejarah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango telah dikenal sejak dari zaman kerajaan dahulu kala. Bahkan di masa penjajahan kawasan ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat besar. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah yang subur ini kemudian tumbuh menjadi area pertanian, terutama perkebunan. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau disebut TNGGP merupakan salah satu taman nasional tertua di Indonesia. Terletak di Provinsi Jawa Barat, berada di antara 3 kabupaten, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Dengan luas wilayah 22.851,3 hektar, gunung ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980 melalui surat keputusan Menteri Pertanian 1980 dan telah dinyatakan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO untuk menjadi kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Pos demi pos kami lalui dan akhirnya kami jeda di pos 3. Jujur saja ini kali pertama air putih dan hidang goreng tempe terasa begitu nikmat melewati tempat. Tam. Buat masak biasa. Itu sampai Gas, Cok. Ramah aja ke rumah sakit. Iya, ini rumah sakit.
Kan kalau puasa makan nggak. Jujur saja ini kali pertama air putih dan hidangan goreng tempe terasa begitu nikmat melewati tenggorokan. Mungkin benar untuk merasakan indahnya kesederhanaan, kita mesti dulu lebih merasakan kepahitan. Benar-benar suasana yang hangat di gunung yang dingin. Takut hujan turun, kami buru-buru kembali berjalan. Kondisi beberapa kawan kian lelah, termasuk saya. Jalur curam demi jalur curam kami lewati. Bukan lagi keindahannya yang diceritakan, namun susah dan sangatlah melelahkan ketika di jalurnya. Butuh perjuangan yang benar-benar. Menurut informasi, sebenarnya jalur Pia Putri termasuk jalur yang sangat landai, sangat yang mudah dibanding jika melewati jalur Cibodas atau jalur dari Sukabumi. Beberapa kawan saya kian lelah. Karena merasa tidak tega, kami putuskan menunggu di pos 4. Tuh lo batu pulungan. Nah, Sabroha panggil. Siap. Setelah nunggu kumpul bersama hingga azan maghrib pun tiba, tepatnya jam 18.00. Seberes waktu maghrib terlewat, kami putuskan berangkat kembali karena takut kemalaman. Setelah keputusan bulat, kami kembali berjalan melawan rasa lelah. Karena kabut dan cuaca yang sedang tidak baik-baik saja, kami perlahan-pelan hingga kami nemu ada satu titik jalur landai, tepatnya pos 5. Untuk mendirikan tenda, ternyata kita harus berjalan 1 kilometer di depan sana. Kami kembali berjalan di antara gelap. Saya bisa menilik bahwa ini adalah padang sabana. Setelah berjalan hampir sampai di tengah padang sabana, hingga di satu titik hujan membasahi bumi, kami pun sibuk memakai jas hujan, dan kabut pun mulai menutupi pandangan jalan. Benar-benar cuaca yang tidak terduga. Setelah tiba di tempat tenda akan didirikan, sebenarnya kami sempat kebingungan karena tempatnya penuh semua. Terpaksa kami sama tim bagi tugas untuk mencari tempat yang dekat dari mata air untuk mendirikan tenda. Tak lama melek kawan-kawan, kami semua tertidur karena kelelahan. Hanya kami beberapa kawan yang terpaksa melawan rasa dingin. Setelah beres mendirikan tenda, mencari air karena air yang kami bawa kehabisan semua. Setelah beres mengambil air, kami pun memasak, makan, dan ngopi untuk sekedar menghangatkan badan dan suasana. Dinginnya suhu kencana di malam hari membuat kita kelelahan. Setelah beres menghangatkan badan dan dengan suasana kopi dan menyantapnya Indomie, kami langsung tertidur dan istirahat.
Kami dan kawan-kawan lanjut kembali mendaki setelah hari tak kalah terang. Kami berjalan dan terus berjalan hingga beberapa puluh menit kemudian kami tiba di puncak Gunung Gede. Dalam hidup ini selalu ada langkah pertama dalam sesuatu yang baru. Pertanyaannya apakah kita mau memulai atau tidak? Karena langkah pertama adalah hal yang tersulit. Tapi sebagai manusia, kita akan belajar seiring langkah demi langkah yang kita ambil. Beberapa pelajaran berbentuk manis, tidak sedikit pula pelajaran yang Bang, gimana bang? Aduh. dalam Bang, hidup gimana nih? akan membentuk menjadi manusia yang lebih dewasa. Gunung Gede merupakan sebuah gunung api bertipe stratovolcano yang berada di Pulau Jawa, Indonesia. Gunung Gede berada dalam ruang lingkup Taman Nasional Gede Pangrango yang merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980. Dua gunung yang saling berdampingan ini memang menjadi primadona tersendiri bagi para pendaki. Salah satu alasan adalah keberadaan alun-alun Surya Kencana yang jadi spot terbaik media kecil Rumah Channel mengucapkan terima kasih jika video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Next, lanjut di video berikutnya. Jika ada salah kata dan salah ucap atau salah segalanya, silakan komentar di bawah ini. Terima kasih.